Pagi ini saya akan sharing berbagi dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan tema, saya berikan judul hal tentang Roh Kudus. Kita baca saja dulu ayatnya ya. Saya mulai dari Kejadian pasal 1 ayat 1. Kita bicara tentang hal Roh Kudus. Kejadian 1 ayat 1. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita membaca ayat firman Allah ini 1, 2, dan 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saya mau ingatkan sekali lagi, kita bicara fokus tentang hal tentang Roh Kudus. Karena memang lewat tema ini yang muncul hal tentang Roh Kudus, saya mau bicara sama saudara tentang berbagai hal, berbagai macam tentang Roh Kudus dalam karyanya, dalam pekerjaannya, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita sama-sama tahu bahwa selama ini ada begitu banyak sekali bermacam-macam pemahaman-pemahaman, berbagai macam pengajaran-pengajaran yang kita terima tentang Roh Kudus. Ada banyak macam. Dari mulai saya remaja, pemuda sampai saya jadi gembala ini, saya udah mendengar berbagai macam-macam, saudara. Banyak hal, pengajaran-pengajaran pemahaman tentang Roh Kudus. Makanya gak heran, terus terang saja berkata, terjadi perdebatan-perdebatan tentang Roh Kudus, pengajaran Roh Kudus, tentang karyanya, tentang keberadaannya. Terjadi kesalahpahaman, perdebatan tentang pekerjaan Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Apalagi kalau tentang bahasa roh, semakin banyak pro kontranya, perdebatan terjadi. Tapi menurut saya, untuk apa kita memperdebatkan apa yang tertulis dalam firman Allah? Sebab itu pagi ini saya mau sekedar mengingatkan saudara bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri. Jadi tujuan saya menyampaikan pengajaran hal tentang Roh Kudus, tentang karyanya, pekerjaannya dalam kehidupan kita orang percaya, yang kaitannya juga tentang macam-macam pengajaran, pemahaman-pemahaman tentang karya Roh Kudus. Saya mau ingatkan saja begini, bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri. Anda tentu ingat dan percaya, kita orang Kristen percaya tentang Tritunggal Allah, Allah Bapa, Allah Anak, lalu kemudian Allah Roh Kudus. Ya, Tritunggal Allah yang esa yang kita percaya. Jadi Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Nah, saya mulai dari pemahaman ini. Makanya dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 ada kata Allah di sini. Dikatakan begini, pada mulanya, saya mulai dari kata ini, Allah, perhatikan, menciptakan langit dan bumi. Perhatikan stressing garis bawah kata Allah. Dalam teks terjemahan bahasa Ibrani, kata Allah itu disalin dengan teks Elohim. Dan ternyata di dalam tata bahasa kata Ibrani, setiap kali kita menemukan bentuk akhiran kata im. Saya ulang, dalam tata bahasa Yunani, akhiran kata im itu artinya bentuknya itu jamak kalimat itu, kata itu. Jadi Elohim, El itu kan Allah, imnya itu jamak. Ini merupakan Allah bentuknya jamak. Bukan berarti kita percaya Allah kita banyak atau banyak Allah. Saya tegaskan, kita orang Kristen ikut Yesus, kita bukan percaya kepada Allah yang banyak. Kita tidak percaya banyak Allah, kita percaya satu Allah. Tetapi Allah itu Tritunggal, 3 dalam 1 gitu. Kepanjangan kalau saya terangkan. Tapi ini kata pertama yang muncul dalam firman Allah dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi pun, itu kata yang dipakai Allah yang jamak Elohim. Ini menunjukkan Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus yang menciptakan. Nah, saya mau katakan sama saudara, dengan kita mengerti bahwa Allah Roh Kudus itu adalah bagian dari Tritunggal, pribadi Allah sendiri. Saya berharap dengan kita memahami dasar ini, bahwa ternyata Roh Kudus itu pribadi Allah sendiri. Dengan kita mengerti, memahami bahwa Roh Kudus pribadi Allah sendiri, kebenaran ini boleh memerdekakan kita.
Memerdekakan dari apa? Ada satu ayat yang mengatakan dalam Yohanes pasal 8 ayat 32 dikatakan, dan kamu dikatakan akan mengetahui kebenaran. Kebenaran apa? Bahwa Roh Allah, Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri. Iya. Dan kalau kita ngerti kebenaran Roh Allah, Roh Kudus pribadi Allah sendiri, maka kebenaran itu, kebenaran Roh Allah pribadi Allah sendiri, itu akan memerdekakan kamu, memerdekakan setiap kita. Memerdekakan kita dari apa? Dari segala perbudakan persoalan. Dari ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, macam-macam kesukaran yang mengintimidasi, menakutkan kita. Kita dimerdekakan dari itu. Kenapa? Karena di dalam diri kita ada satu kebenaran. Roh Allah, Roh Kudus, pribadi Allah sendiri ada bersama kita. Saya ajarkan kemarin, dia penolong kita. Saya mau coba bawa saudara dalam sebuah kisah di Perjanjian Lama. Ini sebuah kebenaran tentang pribadi Roh Allah. Di mana diceritakan dalam Yehezkiel pasal 10 ayat 1 sampai 22. Nanti tolong ada punya kesempatan waktu baca kisah ini baik-baik. Dalam ayat ini diceritakan bahwa kemuliaan Tuhan atau kemuliaan Roh Tuhan, Roh Kudus itu meninggalkan bait suci, meninggalkan umat pilihan Allah bangsa Israel. Mereka akhirnya mengalami namanya intimidasi. Ini terjadi, kisah ini terjadi pada waktu bangsa Israel ada di tanah pembuangan, di tanah Babel selama 70 tahun. Mereka tertindas. Mereka melarat, mereka miskin, mereka sengsara, mereka hidupnya tidak punya kebebasan, mereka tidak punya kemerdekaan. Sama dengan kita, kalau kita tidak mengerti sebuah kebenaran bahwa Roh Kudus, Roh Allah adalah pribadi Allah sendiri, hidup kita nggak bisa merdeka. Kita kayak dikejar-kejar persoalan. Kita seperti dibikin takut oleh sesuatu di dunia ini. Tapi saya percaya dengan kita mengerti sebuah kebenaran ikut Yesus. Bahwa Roh Allah itu adalah pribadi Allah sendiri. Kebenaran ini akan membebaskan kita. Memerdekakan kita dari segala kutuk dosa. Bahkan segala intimidasi, ketakutan. Kita hidup bebas merdeka. Meskipun hadapi masalah yang besar kita gak takut. Kenapa? Ada Roh Kudus pribadi Allah yang tidak pernah tinggalkan kita, menyertai kita janjinya sampai akhir zaman. Aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan kamu dan aku sekali-kali tidak pernah membiarkan kamu. Ini kebenaran yang memerdekakan kita. Kenapa kita nggak bisa merdeka? Kok seperti dikejar-kejar oleh ketakutan? Karena kita tidak memahami ada Roh Allah yang bersama dengan kita. Ini sama persis gambarannya dengan kehidupan umat Allah, kisah ini yang ada di Perjanjian Lama. Jadi karena nanti kalau di rumah Anda membaca dalam Yehezkiel pasal 10 itu diceritakan. Ya, kenapa sih, pertanyaan gini, kenapa sih bangsa Israel ditinggalkan oleh Roh Allah? Kemuliaan Roh Allah meninggalkan bait sucinya, meninggalkan umat Allah. Kenapa? Karena umat Allah Israel itu terus menerus menyembah berhala. Terus menerus menyembah dewa-dewanya bangsa-bangsa lain. Itu yang terjadi, membuat Roh Tuhan, Roh Allah meninggalkan bait sucinya, meninggalkan umatnya, sehingga kemuliaan itu hilang. Itu terjadi. Nanti kalau Anda baca ceritanya, saya ceritakan singkat begini ya supaya Anda paham ya. Kita nggak mungkin baca semua kan. Jadi pada waktu itu karena umat Allah yang menyembah Allah, tapi mereka mulai gak setia sama Tuhan. Mulai menyembah dewa-dewa. Mereka mulai menyembah berhala-berhala. Lalu Roh Allah itu meninggalkan bait suci. Meninggalkan umatnya. Perlahan-lahan dia naik meninggalkan umatnya. Tapi sebelum dia tinggalkan umatnya, Roh Allah itu hinggap di pintu gerbang sebelah timur. Seolah-olah dia nggak tega, langsung kemuliaannya meninggalkan bangsa Israel umatnya itu. Seperti stop dulu, seperti berhenti dulu. Seolah-olah menawarkan gini, benar kamu nggak butuh aku. Sungguh kamu nggak perlu aku. Seolah Roh Kudus berkata ini, kalau memang betul kamu nggak butuh aku, hai umatku, kamu nggak membutuhkan aku lagi. Oke, aku akan tinggalkan kamu. Tapi dia stop dulu di pintu gerbang yang ada di sebelah timur. Tapi begitu tidak merespon umat Allah, terus menyembah berhala.
Betul-betul Roh Kudus naik kemuliaan meninggalkan umat Allah. Hingga kemudian di sebelah gunung di sebelah timur dan seterusnya. Jadi saya ulang, kenapa kemuliaan Roh Allah, pribadi Roh Allah sendiri meninggalkan umatnya? Tidak taat, tidak setia, menyembah berhala, menyembah dewa-dewa. Tetapi begini, saat dia sebelum meninggalkan bangsanya, umat Allah ini, hinggap di pintu gerbang sebelah timur, Roh Kudus itu menubuatkan sesuatu. Nubuatnya apa? Roh Kudus ngomong begini kepada umat Israel. Yehezkel pasal 11 ayat 19, lanjutan dari pasal 10 tadi. Sebelum Roh Kudus benar-benar meninggalkan kemuliaannya atas umat pilihan Allah, di pintu gerbang itu Roh Kudus melepaskan satu nubuatan perkataan begini. Saya baca ya, perhatikan, ini penting. Bahkan menurut saya sangat-sangat penting buat setiap kita memahami kebenaran ini. Dengan memahami kebenaran ini, kita dibebaskan, hidup kita dimerdekakan. Hadapi masalah apapun juga, masalah gak bisa mengintimidasi kita. Ada kan jadi orang yang merdeka, tidak ada ketakutan menghadapi situasi apapun termasuk maut dan dosa. Kenapa? Karena ngerti kebenaran ini. Saya bacakan ya, nubuatan Roh Kudus, Roh Tuhan sebelum meninggalkan umat Israel di pintu gerbang sebelah timur Israel. Dikatakan begini, aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Jadi Roh Kudus menubuatkan bahwa satu kali kelak dia akan datang kembali. Jadi saat sebelum meninggalkan, melepaskan nubuatan, nanti aku datang kembali. Waktu dia datang, apa dia kerjakan? Memberikan kepada umatnya itu hati yang baru. Dijauhkan dari hati yang keras, hati yang jahat, tapi diberikan hati yang taat, bisa dengar-dengaran menurut pada perintahnya. Dia berjanji bahwa satu kali kelak aku datang kembali. Aku akan memberikan hati yang baru, aku jauhkan umatku dari hati yang keras, tapi diberikan hati yang taat kepada Tuhan. Dan pertanyaannya adalah begini, kapan Roh Kudus nubuatannya digenapi dia datang kembali? Kita tahu itu digenapi dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Loh, ini penting loh saudara. Kebenaran ini seringkali tidak tersingkapkan. Bahwa ternyata Roh Allah pernah meninggalkan umatnya di masa perjanjian lama. Karena mereka bikin dosa, hatinya keras, terus menyembah berhala. Roh Allah sungguh-sungguh tinggalkan. Nah, kapan nubuatan digenapi? Roh Kudus ternyata datang kembali. Itu bagaimana caranya Roh Kudus datang? Kita lihat, kita baca ya dalam Kisah 2 ayat 1 sampai 4. Bagaimana caranya Roh Kudus datang menggenapi perkataan nubuatnya dalam Yehezkel pasal 11. Dia akan datang kembali memberikan roh yang baru, hati yang taat, ya hati yang nurut sama Tuhan. Perhatikan dalam ayat ini, saya baca lengkap saja ya. Ketika tiba hari Pentakosta, hari ke-50. Masih ada yang tanya, Pak Pendeta, kapan Yesus naik ke sorga? Hari ke-40 setelah dia bangkit, 40 hari di dunia. Hari ke-40 dia naik ke sorga. Dan dia berkata kepada muridnya, jangan pergi kemana-mana, nantikan janji Bapa. Mereka menanti 10 hari. Nah, hari ke-10 dalam penantian, itu sebutnya hari ke-50, hari Pentakosta. Disitulah Roh Kudus datang. Saya baca ya, ketika tiba hari Pentakosta, hari ke-50 itu hari Pentakosta. Yobel, tahun pembebasan, tahun kemerdekaan buat kita. Semua orang percaya dikatakan berkumpul di satu tempat ya, di loteng Yerusalem. Tiba-tiba ini cara datang Roh Kudus. Bagaimana cara datang Roh Kudus? Tiba-tiba, suddenly, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saya ulang pertanyaannya,
bagaimana caranya Roh Kudus datang untuk memenuhi umatnya. Seperti dinubuatkan dalam Yesaya 11, dia akan datang kembali memberikan hati yang taat, hati yang baru kepada umatnya. Roh akan datang kembali kasih hati yang baru, yang bisa menurut dengar pada perintah Tuhan, hati yang taat. Itu digenapi dalam Kisah pasal 2. Bagaimana caranya Roh Kudus datang? Caranya datang adalah dengan ini, dengan secara tiba-tiba. Kata ayat yang kedua, tiba-tiba janjinya digenapi, tiba-tiba dia datang. Saya mau cerita dulu saudara ya. Pada waktu saya masih remaja pemuda, saya sering mendengar pada waktu itu pengajaran yang mengajarkan begini, bahwa pekerjaan Roh Kudus itu bekerjanya itu datang dan pergi. Anda pasti pernah dengar orang-orang yang usianya di atas 50 tahun ke atas, mungkin di usia saya ke atas, Anda pasti sering dan pernah mendengar tentang pengajaran yang mengatakan bahwa pekerjaan Roh Kudus ya bekerja itu datang kemudian pergi, masuk kemudian keluar lagi. Dan pengajaran itu berkata begini, kalau Anda masih ingat, kalau Roh Kudus sudah pergi karena hidup kita berdosa, kalau dia udah pergi karena hidup kita nggak taat, dia pergi kayak perjanjian lama tadi. Ngundangnya susah lagi. Kalau dia udah keluar dari kehidupan umatnya, untuk dia masuk lagi, susah sekali. Mesti berpuasa, gitu katanya pengajaran. Mesti pujian penyembahan sungguh-sungguh. Nanti begitu mulai gak sungguh-sungguh, Roh Kudus sudah mau datang masuk, boom, pergi lagi dia katanya gitu. Anda pernah dengarkan pengajaran seperti itu? Itu sebetulnya cara kerja perjanjian lama. Berbeda dengan kita perjanjian baru. Yes, amin. Memang kalau kita baca dalam perjanjian lama, cara kerjanya Roh Tuhan, Roh Kudus memang seperti itu. Dia datang, menyelesaikan rencananya, selesai dia pergi lagi, masuk keluar lagi. Seperti kepada Simson, seperti kepada nabi-nabi Tuhan yang lain, datang dan pergi. Tapi tidak begitu cara kerja Roh Kudus pada masa anugerah, kasih karunia. Saya tunjukkan gambar ini. Kabar baiknya begini buat setiap kita, bahwa kita ini sudah dikuduskan oleh darah Yesus dan sudah lahir baru, dan kita adalah ciptaan baru di dalam Tuhan. Pekerjaan Roh Kudus beda. Roh kita, hati kita udah disucikan oleh darah Yesus, dan itu semua terjadi karena korban Kristus, kematiannya di atas kayu salib. Makanya Roh Kudus ketika tinggal dalam hidup kita, dia bukan datang dan pergi, bukan masuk dan keluar, dia tinggal selamanya. Itu kabar baiknya buat kita. Contohnya mari lihat ayat ini, Matius 28 ayat 19-20. Penekanannya ayat 20, tapi saya baca lengkap saja. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Terus dikatakan, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Perhatikan kalimat ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku, kata Tuhan, menyertai kamu, kata Yesus, senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bagaimana caranya Yesus menyertai kita sampai kesudahan, sampai akhir zaman? Dengan Roh Kudusnya ditaruh dalam diri kita, tinggal dalam diri kita selama-lamanya. Itu masa perjanjian baru, masa anugerah. Kabar baiknya setelah Yesus mati di atas kayu salib. Jadi Yesus berkata, aku menyertai kamu selama-lamanya sampai akhir zaman, sampai kita mati di dunia ini. Roh Kudus tinggal dalam hidup kita selamanya. Jadi artinya begini, saya mau katakan, tidak benar di masa kita ini, di masa hari ini perjanjian baru, Roh Kudus kerjanya datang dan pergi, masuk dan keluar. Dia menyertai kita, ada dalam diri kita selama-lamanya. Makanya saya kasih gambar berikutnya, pemahaman lebih penting. Kita tidak lagi bisa berdoa seperti cara orang-orang yang ada di perjanjian lama. Misalnya Daud pernah berdoa begini, Mazmur 51:13. Saya kasih contoh satu fakta kasus yang ada. Saya baca, Daud pernah berdoa, janganlah membuang aku dari hadapanmu, kata Daud. Janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ini doa Daud. Daud rela kehilangan semuanya, tahtanya, kerajaannya. Karena dalam cerita ini kan dia dikudeta.
kerajaannya diambil alihkan sama anaknya. Dia rela, enggak apa-apa Tuhan. Ya, kehilangan semua. Yang penting kau jangan membuang aku dari hadapanmu. Yang penting jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Semua diambil boleh. Tapi ini konteks perjanjian lama. Seolah-olah Roh Kudus bisa pergi dari kita. Ini perjanjian lama. Kita nggak bisa lagi berdoa seperti ini. Kenapa? Kabar baiknya gini loh. Yesus sudah mati buat setiap kita. Atau saya perjelas dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Ini Rasul Paulus berkata kepada sidang jemaat di Korintus. Anda baca, saya baca ayat ini dikatakan ini. Tidak tahukah kamu? Kata firman Allah, kata Tuhan, kata Paulus, bahwa kamu adalah bait Allah. Kita ini rumahnya Allah. Dan bahwa, garis bawahi, roh Allah diam di dalam kamu. Ini diperjelas lewat ayat ini. Bahwa kita ini rumahnya Allah dan roh Allah, Roh Kudus itu diam di dalam diri kita. Dalam terjemahan Amplified Bible, saya sering menggunakan ayat ini menjelaskan kepada saudara. Kata diam di dalam kamu, tinggal di dalam kita, itu disalin dengan kata permanent dwelling in you. Diperjelas, Roh Kudus itu tinggal dalam diri kita itu permanen selama-lamanya. Sama dengan perkataan Yesus Matius 28 ayat 20, menyertai kita itu sampai selama-lamanya. Seirama, sama, tidak ada pertentangan. Jadi bukan datang dan pergi. Bukan begini, oh kalau Roh Kudus udah tinggalkan kita, susah lagi dia diundang masuk. Kita mesti bertobat, ya memang harus bertobat. Ya, kita mesti menyembah sungguh-sungguh, mesti doa puasa. Enggak seperti itu. Tetapi kita nanti saya ajarkan harus punya sikap hormat. Tapi saya ingin menyampaikan ini penting, ini bukti ayatnya. Kemarin kita baca Yohanes 14 ayat 16, ya Yesus yang katakan sebelum dia naik ke sorga, aku akan minta kepada Bapa. Kemarin kita belajar, masih ingat? Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, Allos Parakletos. Itulah Roh Kudus. Dia sebagai penolong dalam diri kita. Supaya yang menjadi penolong kita apa? Menyertai kamu selama-lamanya. Sampai kesudahan zaman. Jadi semuanya berkata selama-lamanya. Selama-lamanya. Bukan datang dan pergi, bukan keluar dan masuk. Jadi Yesus pun berkata sebelum dia naik ke sorga, dia akan mengutus memberikan roh penolong. Roh Kudus itu penolong kita. Dia pribadi Allah sendiri. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Pribadi Allah. Akhir-akhir ini ada banyak pengajaran yang mengatakan seolah-olah bahwa Allah Bapa itu derajatnya, kuasanya lebih tinggi daripada Allah Anak. Allah Anak derajatnya, kuasanya lebih tinggi daripada Allah Roh Kudus. Guru-guru saya tidak pernah mengajarkan seperti itu. Bapak-bapak rohani kita yang lama, yang hidup dalam Tuhan, pada masa-masa kesukaran mereka mendapat pewahyuan penyikapan dari Tuhan. Tidak pernah mengajarkan itu, saya nggak pernah dengar itu. Yang saya dengar dari bapak-bapak rohani kita, orang-orang tua kita, sebelum ada zaman media sosial yang gak jelas ini ya, ada banyak orang dengan teologi yang gak jelas mengatakan Allah Bapa derajatnya lebih tinggi, kuasanya lebih tinggi daripada Allah Anak. Allah Anak itu derajat kuasanya lebih tinggi daripada Allah Roh Kudus. Saya gak ngerti ini dari mana pelajaran teologi seperti itu gitu loh. Ada ayat-ayat yang coba diputar balik dengan firman Allah. Saya akhirnya memahami ketika saya merenungkan bahwa Yesus berkata bahwa pada akhir zaman akan banyak muncul nabi palsu. Dan didengar banyak orang. Saya mengerti, oh ada banyak orang dengar karena media sosial. Orang yang gak jelas, gak pernah menggembalakan gitu ya. Yang masih muda belia, seenaknya mengajarkan dan pengikutnya banyak puluhan ribu. Ya, inilah kegenapan akhir zaman. Nabi palsu bermunculan. Yang macam-macam mengajarkan. Anda mesti ngerti bahwa Roh Kudus itu pribadi Allah sendiri. Yang kuasanya sama. Dia disebut Elohim. Allah yang jamak. Tetapi kita gak percaya banyak Allah. Satu Allah. Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus. Mereka satu. Tapi satu kuasanya itu sama gitu loh. Dan dia menyertai kita, menolong kita. Yesus katakan sebelum naik ke surga, dia selama-lamanya menjadi penolong kita. Jadi ini kabar baik buat kita.
Saya mau tunjukkan beberapa gambar. Hal lain yang harus kita mengerti tentang Roh Kudus. Saya dari awal mengatakan saya mau bicara banyak hal tentang Roh Kudus. Karyanya dan segala macam. Lihat kalimat ini. Hal lain yang harus kita juga mengerti tentang Roh Kudus. Alkitab ternyata tidak hanya bicara tentang Roh Kudus. Tetapi Alkitab juga bicara tentang roh dunia. Kita mesti paham ini. Ayatnya ada. 1 Korintus 1:12 saya baca, perhatikan baik-baik ayat ini saudara ya. Kita tidak menerima roh dunia. Ada kata roh dunia. Kita tidak menerima roh dunia. Jadi ada yang namanya roh dunia. Karena firman yang katakan. Kita gak terima roh dunia. Tetapi roh yang berasal dari Allah. Supaya ini tujuan menerima roh Allah. Tujuan Yesus atau Bapa mengutus roh Allah tinggal dalam diri kita. Tujuannya ini. Supaya tujuannya apa? Kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Ada kata roh dunia, ada kata roh Allah. Kita mungkin tidak usah perlebar dengan waktu terbatas tinggal beberapa menit. Jadi gak mungkin saya sempat menceritakan ini. Saya lewatin saja. Kita tidak menerima roh dunia tapi menerima roh Allah. Tujuannya apa? Allah memberikan roh Allah tinggal dalam diri kita. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Kata dikaruniakan. Bilang sama-sama saya dikaruniakan. Apa artinya dikaruniakan? Dikaruniakan itu artinya diberikan secara cuma-cuma, free, gratis. Roh Allah itu diberikan tinggal dalam diri kita selama-lamanya. Itu gratis, itu dikaruniakan, itu dikasih cuma-cuma. Kita nggak bayar. Roh Kudus diberikan tinggal dalam diri kita. Itu bukan karena ketaatan ibadah kita. No, bukan karena itu. Bukan karena talenta kita, usaha kita. Keringat kita di dunia ini kita sama-sama ngerti. Tidak ada ceritanya namanya gratis. Kita tahu itulah, Anda lebih tahu dari saya. Anda kehidupan di dunia ini lebih panjang, bermainnya lebih jauh dibanding saya. Saya perputarnya cuma dunia rohani kebanyakan. Pendeta kenalnya banyak pendeta dan seterusnya. Anda lebih jauh mainnya di dunia ini dibanding saya. Kita ngerti, Anda lebih ngerti. Di dunia nggak ada yang gratis kan? Di dunia gak ada yang cuma-cuma, semua mesti bayar, semua mesti berjuang, peras keringat, banting tulang untuk mendapatkan. Tidak ada kata gratis. Tetapi Roh Kudus, Alkitab katakan diberikan kepada kita itu gratis, free, cuma-cuma. Anda gak perlu peras keringat berjuang. Ya, bukan karena ketaatan kita dalam ibadah, bukan karena korban kita menerima Roh Kudus. Anda menerima Roh Kudus itu kenapa? Korban Kristus kematian di atas kayu salib, darahnya yang kita percaya mengampuni dosa kita, itu menyucikan kita. Sederhana, hanya karena percaya Yesus mati buat kita, rohnya diutus tinggal dalam diri kita selama-lamanya. Tujuannya apa? Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Apa sih yang dikaruniakan Allah kepada kita yang gratis? Salah satunya adalah kebenaran. Kebenaran itu diberikan secara gratis oleh darah Yesus. Anda gak beli. Ada banyak hal. Dan kebenaran saya katakan tadi itu yang memerdekakan kita. Saya berharap Anda mulai mengerti bahwa untuk bisa mengerti pemberian-pemberian daripada Allah yang cuma-cuma. Memang kita butuh ngerti daripada Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus ya kita gak bisa ngerti. Untuk kita bisa mengerti namanya yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Kita gak bayar, cuma-cuma dikasih. Tuhan kasih sama kita. Butuh ngerti itu butuh Roh Kudus loh. Makanya gak heran, gak semua orang bisa terima keselamatan. Orang bisa berkata bodoh banget tuh orang Kristen. Kok menyembah manusia. Loh, untuk percaya Yesus Tuhan itu butuh Roh Kudus. Butuh Roh Kudus saudara. Untuk menerima satu karunia keselamatan yang free, gratis. Itu memang butuh Roh Kudus. Jelas Alkitabnya. Roh Kudus diberikan pada kita supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dikaruniakan itu cuma-cuma tidak bayar diberi. Keselamatan, kebenaran, pengampunan dosa. Orang tidak bisa ngerti. Loh katanya Tuhan maha pengampun. Media sosial kan kenceng kan sekarang pada waktu hari kenaikan Tuhan. Katanya Tuhan maha pengampun. Lah maha pengampun itu berkata dosamu diampuni. Ngapain datang ke dunia sebagai manusia?
Nggak gampang loh saudara ya. Orang mulai berkata bodoh itu orang Kristen. Kok menyembah manusia. Mereka tetap berkata Yesus manusia. Memang dia manusia. Tapi dia Tuhan 100%. Untuk mengerti kebenaran karunia ini. Butuh namanya Roh Kudus. Dan kita bersyukur. Kita berterima kasih. Karena kematian Yesus. Korbannya. Kita menerima Roh Kudus dalam diri kita. Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa ngerti ini. Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa cinta Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa datang memanggil Dia. Ya Aba, ya Bapa. Kita nggak bisa memanggil Yesus Tuhan Kau Juru Selamatku. Nggak mungkin bisa. Itu butuh Roh Kudus. Saya bicara hal banyak tentang Roh Kudus. Karena waktu kita terbatas. Saya bacakan beberapa ayat. Saya ada catatan ayat ini ya. Yohanes 14 ayat 25 sampai 26. Atau saya baca bagian ayat 26 saja. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini peranan Roh Kudus pekerjaannya dalam diri kita. Mengingatkan, hidup benar. Sudah dapat kebenaran, Roh Kudus dalam diri kita ingatkan, ayo kamu hidup benar. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Bahasa Inggris katakan, but the helper. Roh penolong. Menolong apa? Mengingatkan kita. Bayangkan, sudah terima kebenaran. Dan untuk kita langkah demi langkah bisa hidup benar. Roh Kudus sebagai pengingat. Dia kayak guru yang ngajari kita. Ya, jadi kalau orang ada Roh Kudus itu anti pikun. Gak mungkin lupa untuk hidup benar. Karena diingatkan ada guru yang mengajar. Ayo hidup benar dan segala macam. Saya bawa saudara pada Yohanes 15 ayat 26. Ini roh kebenaran, saya lewati saja. Saya mau bawa saudara bagian ayat terakhir saja. Efesus 4 ayat 30. Hal banyak tentang Roh Kudus saya coba sampaikan sama saudara. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Ini sebutan lanjutan kemarin. Jangan memadamkan roh Allah. Bentuk memadamkan roh Allah. Kemarin kita belajar ketidakpercayaan kita. Yang kedua, hidup kita mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus ingatkan hidup benar tapi kita gak nurut. Itu mendukakan roh Allah. Seperti bangsa Israel itu mendukakan roh Allah. Terus menyembah dewa-dewa, menyembah berhala. Gak taat, gak setia, serong jalannya. Setiap kali kita gak taat pada perintah Tuhan. Itu namanya mendukakan Roh Kudus Allah yang di dalam kita. Saya bacakan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Jangan berarti larangan keras. Jangan, tidak boleh mendukakan Roh Kudus Allah. Yang telah memetraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Roh Kudus itu tinggalnya dimetraikan. Nempel kayak meterai. Lengket, gak bisa lepas dalam diri kita. Selama-lamanya. Permanen. Dwelling in you. Kata 1 Korintus 3 ayat 16. Jadi bukan datang dan pergi. Cuman ayat ini menerangkan. Pada waktu kita mendukakan Roh Kudus, saya suka ajarkan, dia bukan aktif tapi dia pasif. Dia ada seperti nggak ada. Ini yang membuat kehidupan kekristenan kita tidak maksimal. Tidak mengalami bentuk pertolongan Roh Kudus. Orang lain ditolong. Orang lain mengalami kebaikan, kuasa, keajaiban. Kok kita tidak? Ada roh Allah, ada. Tapi dia pasif. Dia ada kuasanya tetapi seperti tidak ada. Dia hadir, ada di hidup kita. Tapi dia diam saja, gak pernah tolongin kita dalam kesulitan kita. Orang lain dibuka jalan keluarnya. Orang lain diberkati sama Roh Kudus. Orang lain disembuhkan, kita enggak. Karena posisi kita mendukakan Roh Kudus. Kata mendukakan Roh Kudus, kata mendukakan dalam terjemahan bahasa Inggris salinan yang lain dikatakan take for granted. Apa sih take for granted? Terjemahnya adalah kita tidak menganggap dia. Kita tidak menghargai dia. Nah itu mendukakan. Bahasa Inggris bagus menjelasannya. Take for granted. Tidak menghargai, tidak menganggap. Bagaimana sih pendeta bentuk wujudnya kita itu mendukakan Roh Kudus dalam diri kita. Ya kita nggak anggap dia dalam diri kita. Kalau Anda percaya Roh Kudus ada dalam hidupmu. Masa kamu hidup sembarangan? Masa bawa kakimu ke tempat-tempat perzinahan? Masa bawa kakimu ke tempat-tempat perjudian? Masa membawa hidupmu ke tempat-tempat yang tidak layak, tidak pantasnya? Kamu ada Roh Kudus tinggal dalam hidupnya. Apa tidak sungkan saudara? Apa saudara nggak ada rasa hormat menganggap dia? Ada dalam hidup kita. Jadi mendukakan Roh Kudus itu sama dengan take for granted his holy influence in your life.
Kita nggak menganggap dia, nggak menghargai dia, meremehkan dia. Satu ayat saya tutup dengan, saya kunci dengan ayat ini. Ayub 22 ayat 21. Mari sama-sama kita membaca ayat ini. 1, 2, dan 3. Berlakulah ramah terhadap dia supaya engkau tentram. Dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Tapi kenapa ada Roh Kudus Allah yang kuasanya dahsyat? Kuasa mencipta, kuasa mengadakan, kuasa menyembuhkan, kuasa memulihkan, sanggup memberkati kita, bahkan sanggup melepaskan, membebaskan, memerdekakan kita dari segala ancaman intimidasi masalah yang paling berat. Tapi kita tidak mengalami benefitnya, keuntungannya, kebaikannya, kemaksimalannya. Kita tidak mengalami supaya engkau tentram. Hidup kita nggak ada tentramnya. Saya nggak ada tentramnya, Pak. Hidup saya kacau balau, rasanya ribut terus hidup ini. Kenapa? Karena kita tidak berlaku ramah. Hidup kita mendukakan Roh Kudus, berlakulah ramah kepada dia. Berlaku ramah dengan Roh Kudus. Ada pribadi loh, ada seorang pribadi Allah sendiri namanya Roh Kudus. Di dunia ini tidak ada ajaran seperti ini. Hanya Alkitab yang mengajarkan, hanya Yesus yang mengatakan bahwa setelah dia mati bangkit naik ke sorga. Dia gantikan, lanjutkan perannya menyertai kita dengan Roh Kudusnya ditaruh tinggal dalam diri kita. Kuasa Tuhan, kuasa Yesus itu kuasa Roh Kudus yang sama dengan kita. Berlaku ramah kepada dia, maka hidupmu akan tenteram, hidupmu akan memperoleh keuntungan dari diamnya dia di tengah-tengah kita dalam kehidupan kita. Saya berdoa, hidup Anda mengalami kemaksimalan, Anda mengalami kemerdekaan, Anda mengalami kebebasan. Karena berlaku ramah, ada rasa hidup takut akan dia, nurut sama perkataannya. Suka berkomunikasi, Roh Kudus tolong hidupku pagi ini. Roh Kudus terima kasih buat hari ini. Suka berkomunikasi, bersikap ramah. Ramah itu artinya kan suka ngomong, bicara ramah. Sikit-sikit bicara terima kasih buat pagi ini Roh Kudus. Selamat pagi Roh Kudus, bersikap ramah. Hidupmu akan tenteram. Dan saudara akan mendapatkan keuntungan, kemaksimalan, kebaikan, pertolongan dari Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita. Mari sama-sama kita berdoa saudara ya.